warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, teteh-teteh, bunda-bunda, apa kabar hari ini? Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke sesi ketiga dari program spesial Ramadan Inspirasi Wanita Meraih Sukses dengan Hati Bahagia. Insya Allah hari ini kita di tengah-tengah kita sudah hadir Teh Rena Puspa. Insya Allah beliau akan memaparkan tentang self healing, ya, bagaimana kita bisa berwelas kasih sama diri kita sendiri gitu. Nah, dari mana awalnya, dari mana mulainya, dan bagaimana nanti goalnya untuk diri kita dari sesi ini, insya Allah akan disampaikan oleh Teh Rena lebih lanjut lagi. Tapi sebelum kita mulai, kita sama-sama dulu baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan juga doa sebelum belajar, Robbi zidni ilman, warzuqni fahman, wa amalan solihan. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan sama Teh Rena bisa menjadi pencerahan untuk kita, bisa menjadi booster untuk kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai ibu, ya, yang di sini rata-rata semuanya udah pada berperan sebagai ibu, Teh Rena gitu. Jadi kayaknya skill ini, ya, skill menyembuhkan diri sendiri gitu ya, itu sepertinya menjadi salah satu skill esensial yang harus dimiliki oleh seorang perempuan yang mengampu peran sebagai seorang ibu. Oke, tanpa panjang lebar, waktu dan tempat persilakan kepada Teh Rena. Mangga Teh Rena. Oke, hatur nuhun Teh Ra. Ini yang ngejalanin slide-nya Tenifa ya? Orang dia lagi bikin sambel. Aku nitip Aku loh ada. Oke, siap. Nanti kalau tinggal bilang next gitu aja. Oke, baik, siap. Oke, ya. Mangga lanjut lagi bikin sambelnya. Iya, alhamdulillah beralamin. Dibuka dulu ya. Tadi udah dibuka sama Teh Ra, sama Teh Nifa. Sekarang giliran saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda semua. Ini bunda semua ya? Ada yang masih teteh atau Mbak? Masih ada yang teteh kok. Masih ada yang teteh. Ya, alhamdulillah ya, nanti ketularan sama kita semua ya, aura bahagianya semakin semakin positif. Jadi meskipun masih teteh, tetap ilmu membahagiakan diri itu benar-benar ilmu yang lebih ini ya untuk perempuan ya, karena kalau laki-laki kan lebih mudah bahagia sepertinya dibanding perempuan yang katanya lebih rumit gitu ya. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah ya, kita semua diberi kemudahan ya untuk berkumpul di pagi yang cerah ini di hari ke-14 Ramadan. Mudah-mudahan ikhtiar kita untuk hadir di pagi ini meskipun hanya online ya, Allah catat sebagai sebuah kebaikan sehingga kita mendapat keberkahan ilmu ya, cahaya ilmu, dan setelah mendapat ilmu diberi kemudahan untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapat ya. Jadi gimana sih cara mengikat ilmu ya, dengan amal ya. Ya gimana caranya? Mudah-mudahan nanti setelah sharing dari saya ya, kita dapat insight gitu ya. Karena kan ilmu itu milik Allah sejatinya ya, saya mah hanya ya bagi-bagikan gitu ya, hanya ketitipan sama Allah membagikan. Nanti wallahu alam siapa yang lebih tulus hatinya pagi ini, yang lebih bisa mengekspresikan ilmu itu menjadi lebih cetar gitu ya. Bismillah. Dimulai dengan astagfirullahalazim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Jadi tema kita di sesi yang ketiga ini adalah tentang self healing ya, atau penerimaan diri. Kalau sekarang ini kan sejak pandemi ini kayaknya udah udah nggak aneh ya dengan kalimat self healing. Coba kita interaktif aja deh. Yang terbayang di benaknya teteh-teteh atau bunda-bunda, self healing itu apaan sih gitu loh? Jalan-jalan. Coba boleh ini dong,
boleh ada yang komentar? Ayo yang lain boleh buka mic-nya ya, jangan cuma Rara dan Teh Nifah, juga Teh Rena aja yang Biar tidak tunduh cici-cimis ya, di sini. karena ini kan puasa, rawan tunduh gitu. Oh, makanya pagi-pagi udah tunduh, Teh. Pagi-pagi ya. Ada yang mau bantu jawab? Ya, self healing biasanya konotasinya dengan kata healing atuh jalan-jalan gitu. Pas sampai rumah Oke. ya Membahagiakan diri sendiri. Rungsing deh. Sampai rumah kita rungsing lagi karena tiba-tiba jadi pusing, uangnya habis gitu ya. Jadi nggak mesti identik dengan jalan-jalan ternyata ya. Oh ini ada dari Mbak Ayu, doa zikir katanya self healingnya. Ini pasti ini Mbak Saya Ayu, Mbak ini apa muslimah uti. Tapi sebenarnya traveling juga masuk ke salah satu terapi healing ya, cuman nggak selalu identik dengan apa sih mengeluarkan uang banyak ke tempat yang jauh, ke tempat yang mewah gitu. Kalau Ada tapi juga yang shopping sama nyalon Teh katanya oh, Teh. shopping sama nyalon, iya bener, iya sih ininya salah satu caranya, cuma filosofinya dari self healingnya itu apa sih sebenarnya gitu. Jangan sampai kita melakukan yang luarnya aja tapi tetap nggak dapat gitu loh dalamnya gitu loh, tetap nggak ngerasa healing gitu loh, kembali fitrah katanya. Terus ada tadi muhasabah, filosofinya menjeda diri dengan kehidupan. Oh iya, siap. Hatur nuhun ya yang sudah ikut bantu jawab ya. Tidak ada salah benar ya, karena kita kan journey ya. Kalau yang namanya self healing itu kan pemahaman atas apa namanya tentang diri kita, tentang penyembuhan, itu journey ya, nggak ada salah benar sih setiap orang gitu loh. Jadi mungkin itu journey ibu-ibu semua tentang apa sih self healing gitu ya. Yang pasti kita journey endingnya itu kan self healing itu adalah penerimaan diri gitu loh. Gimana caranya kita bisa menerima diri ketika kita connect ke diri? Gimana caranya bisa connect ke diri ya ketika kita connect ke Allah gitu ya. Oh ya, sebelum lanjut ke materi, perkenalan udah pada kenal kali ya? Wah iya aku lupa memperkenalkan soalnya tadi slide-nya belum ada. Terkenal Mohon maka izin. ta'aruf. Oh, Nama ini mau Teh Rena aja yang memperkenalkan diri atau dibacain sama aku aja nggak moderator? apa-apa. Sekalian ya. Jadi nama Rena Puspa, nama asli Irena Puswardani. Saya seorang ibu, seorang istri. Alhamdulillah diberi amanah oleh Allah memiliki mengenyam pendidikan master counseling ya di Malaysia. Terus penulis juga, penulis 3 buku solo, ketiga buku itu tentang self improvement ya, tentang meraih bahagia gitu loh. Jadi journey saya meraih bahagia isinya ya tentang self healing, self improvement gitu dalam bentuk kemasan buku yang self help. Terus sehari-hari ya selain sebagai ibu, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak ya, saya juga passionnya di konseling ya, sebagai konselor gitu dan penulis buku. Jadi kalau ada yang mau kontak-kontak boleh silahkan gitu ya, konsul boleh, mangga gitu ke saya aja. Gitu. Oke lanjut, Tenifa. Ya, nyambung dengan tadi ya, judul besar sesi ketiga kita hari ini yaitu tentang self healing. Sebenarnya apa sih yang akan kita fokuskan gitu ya di tema pagi ini gitu ya, yaitu gimana caranya supaya kita bisa menerima diri, bisa sehat ya, healing gitu, bisa koneksi ke diri dengan apa? Dengan meluruhkan dendam gitu loh, karena sebenarnya apa sih keruwetan hidup kita gitu ya, ke berbagai masalah yang mendera kita gitu, ketika kita masih terbelenggu oleh dendam, itu yang bikin hidup tuh kayak keputaran aja gitu ya, keputaran di titik yang sama gitu loh. Nggak cuma ibu-ibu loh, saya juga gitu ya. Saya juga masih terus menjurni gitu ya di di area ini gitu ya. Karena memelihara dendam dalam hati itu ibarat kita sedang memelihara bara api gitu ya.
bara api semakin kita genggam erat, maka tubuh kita akan semakin melepuh dan akhirnya terbakar. Saat terbakar, berbagai potensi kebaikan diri kita yang tersimpan dalam fitrah itu pun ikut hangus gitu. Jadi ketika kita lahir ya, ini semua manusia, nggak cuma muslim, ketika seorang manusia lahir, Allah itu memberikan secara gratis semua potensi diri, yaitu di dalam fitrah ya. Nah, kalau semakin semakin membesar gitu ya, potensi diri itu berkurang karena ya itu kan ada kena luka-luka, ya bisa jadi luka pengasuhan, luka batin, dendam segala macam, sampai akhirnya si luka-luka itu kalau tidak diluruhkan menjadi kayak kerangkeng gitu yang menjara berbagai potensi diri yang ada di dalam hati kita gitu. Akhirnya kita nggak bisa menikmati hidup, nggak bisa maksimal dalam menjalankan peran gitu ya, bisa jadi peran ibu, peran istri, peran anak gitu, atau peran di masyarakat gitu ya kalau kita mempunyai bisnis atau pekerjaan gitu. Karena badan kita tuh kayak dikerangkeng gitu loh, terbungkus oleh dendam dendam dan luka-luka batin gitu. Selanjutnya Teh Nifa. Udah. Oke, sip. Lalu mengapa sih kita harus memaafkan gitu ya? Karena kita berhak memiliki hati yang damai dan kita berhak mencecap rasa bahagia atas berlimpahnya nikmat karunia yang Allah kirimkan gitu ya. Sebenarnya Allah itu karunia-Nya tuh Masya Allah, dimulai dari nafas kita nih. Nafas itu ya, ada banyak orang yang tidak bisa bernafas loh, dan luar biasa kita bisa menikmati nafas ya dengan gratis. Bayangin kalau oksigen dibayar gimana gitu ya. Nah, tapi untuk hati yang penuh luka, bahkan jangankan nafas ya yang dari yang simpel, bahkan dikasih misalnya rumah yang mewah, mobil yang keren gitu ya, segala potensi yang lengkap, itu nggak bisa bikin happy loh gitu loh. Ada loh yang kayak gitu. Jadi nggak cuma cenah gitu ya. Saya mah melihat sendiri ya, ada orang yang segala ada lengkap, tapi nggak bisa mencecap rasa bahagia, nggak bisa memiliki hati yang damai. Karena apa? Karena rasa bersyukurnya itu udah dicabut gitu loh. Dicabut karena apa? Ternyata setelah ditelusuri, oh di hatinya tuh banyak banget kemarahan dan dendam gitu loh. Jadi mengapa kita harus memaafkan? Karena kita berhak memiliki hati yang damai dan mencecap rasa bahagia atas berlimpahnya nikmat karunia yang Allah kirimkan. Jadi biar kerasa gitu loh. Allah ngasih sesuatu tuh ada rasanya gitu loh. Itu yang bikin kita tuh bahagia, bukan karena semua yang kita mau terkabul loh. So, kalau kita mau A misalnya, ya Allah pengen mobil yang bisa jalan sendiri, jebret langsung. Tapi rasa bahagianya nggak dikasih, nggak akan ada rasanya itu si mobil yang bisa jalan sendiri, misalnya gitu ya. Nah, jadi tetap kita butuh untuk merasa bahagia itu. Gimana caranya? Harus memaafkan gitu. Oke, selanjutnya Teknik. Nah, terus kalau misalnya nggak memaafkan gimana sih? Itu efek dendam gitu ya, atau luka batin. Kita akan terus-menerus menjadi pribadi yang insecure, yang susah secure, sehingga sulit bersyukur. Nah, kan gampang ngapalinnya ya. Apa efek dendam? Kita jadi pribadi insecure, yang susah secure, sehingga sulit bersyukur. Nah, ketika sulit bersyukur, kita akan sulit menikmati taat dan menebar manfaat. Jadi seperti yang disebutkan di slide awal ya, kalau ada dendam, ada luka, akhirnya membungkus potensi ya. Kenapa sih si potensinya kayak kebungkus, terbelenggu? Karena ya itu kitanya insecure terus gitu loh. Kita insecure, jadi ke diri kita teh kayak nggak pernah ngelihat ada lebihnya aja gitu loh. Karena tidak bisa melihat ada lebihnya, akhirnya kelebihan yang Allah titipin ke kita teh nggak ada manfaatnya aja gitu loh. Nggak cuma nggak ada manfaatnya, bisa jadi malah jadi mudarat gitu loh, karena kitanya teh negatif aja ya, melihat sisinya teh negatif aja gitu. Akhirnya ketika sulit bersyukur ya, terus nggak bisa menikmati taat, nggak bisa menebar manfaat, karena yang namanya hidup baru apa ya, benar-benar bisa dinikmati rasa bahagia yang hakiki ya, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ketika apa? Ketika kita sudah menikmati taat gitu ya. Dan ketika kita sudah bisa menikmati taat, insya Allah karunia yang dititipin ke kita tuh
akan ada kebutuhan untuk menjadi manfaat untuk sekitar ya, nggak cuma ke kita keluarga tapi masyarakat dan yang lebih luas lagi. Oke, selanjutnya teknik. Nah, terus efek dendam atau luka batin yang berikutnya, yang paling parah nih ya, yaitu menjadi benci diri sendiri gitu loh. Nah, ketika kita tidak mampu memaafkan orang lain, akhirnya lukanya sampai menumpuk. Ketika menumpuk, akhirnya potensi diri kita yang baik itu ketutup. Kita tuh jadi nggak bisa ngelihat diri kita tuh baik lagi gitu ya. Sampai akhirnya kita jadi benci sama diri kita sendiri gitu loh. Itu yang paling horor ya. Yang salahnya siapa gitu ya. Yang salahnya misalnya orang gitu ya, sama Allah diizinkan si orang itu berbuat salah kepada kita karena di kelemahan dia dan kita juga lemah gitu ya. Terus tapi endingnya kok jadi kitanya benci sama diri sendiri, itu kan rugi banget gitu ya. Yang rugi siapa? Kitanya sendiri gitu loh. Nah, healing itu apa sih? Ketika kita bisa berdamai gitu ya. Healing is the end of conflict with yourself. Jadi apa yang disebut dengan healing, apa yang disebut dengan penerimaan diri, kita udah gak berantem lagi sama diri sendiri. Ya kita udah bener-bener true gitu loh, udah bener-bener ngeblend gitu loh dengan diri kita. Mau ada gelap segelap-gelapnya, mau ada buruk seburuk-buruknya, itu adalah bagian dari bagian dari journey perjalanan hidup kita gitu, yang harus kita terima gitu loh. Segelap-gelapnya hidup kita harus kita fight cari hikmahnya, harus kita fight cari pesan cintanya Allah gitu loh. Karena yang udah ngikutin webinarnya Kang Asep mungkin tahu ya kisah-kisah Nabi ya. Kalau di antara teteh-teteh bunda-bunda ada yang sedang mengalami poek mongkleng gelap gulita perih gitu ya. Kita bisa ngelihat nabi-nabi gitu loh yang jauh lebih gelap gitu ya. Yang hidupnya lebih Masya Allah gitu ya. Segala penderitaan yang kita rasain tuh kalah lah ya jauh sama para nabi gitu loh. Tapi apa sih yang membuat mereka menjadi bercahaya gitu loh? Karena kegelapan hidupnya, keperihan ini berhasil dicari insight-nya gitu loh, diambil hikmahnya, didapatkan pesan-pesan cintanya Allah gitu loh. Akhirnya itu yang membuat mereka menjadi sosok yang pribadi yang luar biasa gitu loh. Yang yang sempurna, pribadi yang sempurna ya. Kalau kita mungkin insya Allah juga tahu banget lah ya itu kualitas keimanan kita gitu, dan kita tidak akan mungkin diuji melebihi kemampuan. Jadi ya ini tantangannya berdamai dengan diri itu, berdamai ya, meluruhkan segala dendam, maka pohon cinta di hati kita akan subur kembali sehingga kita mampu berdamai dengan diri dan tidak berantem lagi dengan diri sendiri, nggak benci sama diri sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, penerimaan diri saya ambil dari teori eksistensial terapi ya. Jadi kalau yang udah tahu ya tentang guru kita semua ya, guru forgiveness terapi kan Kang Asep ya. Kalau untuk step-step yang detailnya beliau udah mumpuni banget ya. Kalau saya baru permukaan lah ya. Jadi disclaimer ini nggak seperti yang Kang Asep punya, tapi saya masih muridnya, masih belajar juga. Jadi kalau yang dari saya tahu berdasarkan teori existential therapy, before we can have any solid relationship with another, we must have relationship with ourselves. Jadi ketika kita sudah berdamai ya, sudah bersahabat dengan diri kita sendiri, maka kita akan mudah bersahabat dengan orang lain gitu loh, dengan sekitar. Ketika kita sudah mampu terkoneksi dengan diri, maka kita juga mudah terkoneksi dengan sekitar. Ketika kita sudah mampu berdamai dengan diri, maka kita akan mudah berdamai dengan keadaan. Nah, jadi memang sesuatu banget gitu ya, terkoneksi mendamaikan diri, meluruhkan luka, menghilangkan dendam itu ya. Karena ketika kita sudah bisa terkoneksi dengan diri itu ya, kita akan menjadi sahabat diri kita sendiri. Kadang
orang itu bisa sahabat sama banyak orang, tapi sama diri sendiri berantem melulu gitu loh. Inner war itu muter-muter di kepala gitu ya. Bahwa kamu kayaknya gini deh, kamu kayaknya kayak gitu, kritik terusnya di kepala kita sampai akhirnya kita capek gitu loh. Capek ngademin perang-perang yang ada di kepala kita gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, terus gimana ya Teh gitu loh, menerima diri itu kok kayaknya enak banget ya kalau di teori gitu ya. Apa namanya? Gimana cara memulainya? Yaitu kita belajar mendengar inner voice. Inner voice itu hati nurani ya, sahabat sejati kita tuh hati nurani kita sendiri. Hati nurani itu yang paling jujur mengatakan siapa diri kita sebenarnya, tapi yang paling sering kita abaikan. Ya, yang ngaku nggak? Kadang kita lebih percaya sama kata si A, si B, si C gitu ya. Tapi kita tuh nggak yakin sama apa yang ada di dalam lubuk hati kita. Karena ya itu, ketutup sama luka-luka itu ya. Sama luka-luka batin, sama dendam, sama benci diri sendiri gitu loh. Nah, terus kalau saya mengutip nih ya dari surat Al-Anfal ayat 2 nih ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanmu lah mereka bertawakal. Nah, kalau kita mengambil pesan cinta Allah ya yang tertulis dari ayat tersebut, bahwa kemampuan tawakal ternyata didapatkan oleh suara hati yang senantiasa terkoneksi dengan getaran cinta Allah gitu loh. Kadang kita teh nggak yakin dengan kemampuan diri gitu ya, benci sama diri sendiri, nggak yakin ketika berikhtiar gitu ya, aduh jangan-jangan gagal deh, aduh kayaknya nggak bisa deh, aduh kayaknya gini, segala macamnya, lihat yang negatif terus. Ternyata karena kita kurang terkoneksi ke Allah gitu loh. Ketika kita berhasil terkoneksi ke Allah, itu sama juga secara otomatis terkoneksi ke diri kita gitu ya. Nah, kalau kita kan kadang sering tanpa sadar nih ya, lebih sering mendengarkan suara orang lain. Kita terlalu sering nggak enakan dengan pendapat banyak orang, maka kemampuan tawakal kita tuh akan tergerus gitu, sehingga kita sulit bahagia gitu loh. Seolah kebutuhan mendengarkan suara hati ya, inner voice akan mengurangi invoice kata orang mah gitu ya. Padahal saat suara hati kita senantiasa didengarkan kebutuhannya, kita tidak hanya mendapatkan hati yang bahagia loh, namun juga rezeki yang berlimpah ruah akan menghampiri itu loh. Karena kan hati bahagia itu ibarat magnet ya. Dengan hati bahagia, masalah banyak gitu ya. Langsung masalah itu kita convert menjadi alat pengembangan diri itu loh. Langsung kita sigap di kepala, oh ada masalah, berarti apa yang harus saya lakukan? Apa potensi saya gitu ya? Apa yang paling realistis saya kerjakan gitu loh? Apa goal saya gitu. Nah, itu ketika kita senantiasa bisa tenang, khusyuk ya, mendengarkan inner voice kita gitu loh. Jangan khawatir dengan invoice ya, jangan khawatir dengan rezeki ketika kita memilih untuk senantiasa mengikuti kata hati yang terbimbing oleh Allah gitu loh. Karena kita yang terkoneksi dengan Allah senantiasa, sehingga hidup kita diarahkan oleh inner voice kita gitu. Insya Allah tidak akan mengurangi rezeki kita gitu loh. Insya Allah justru Allah akan memberikan rezeki yang nggak cuma banyak tapi berkah dan tenang juga menenangkan gitu ya, senang dan menenangkan gitu loh. Ya, selanjutnya. Nah, terus setelah tadi dimulai dengan mendengar inner voice ya, terus gimana nih mulainya? Self healing itu gimana sih gitu ya? Dimulai dengan pengakuan diri bahwa kita tidak baik-baik saja gitu. Ketika misalnya gelisah gitu ya, aduh rasanya ada rasa gimana gitu ya. Nah, itu sebenarnya hidayah dari Allah ya, ada yang harus diperbaiki. Itu sebenarnya hidayah dari Allah bahwa oh ternyata saya harus nambah ilmu gitu ya. Oh itu sebenarnya hidayah dari Allah, saya harus berguru lagi sama seseorang gitu ya, harus senantiasa memperbaiki diri. Nah,
setelah kita diberi kekuatan untuk menyadari sepenuhnya bahwa kita tidak baik-baik saja, step selanjutnya adalah kita harus siap untuk diperbaiki ya. Jadi nggak cuma misalnya aduh jadi kayak pembenaran gitu kan, saya mah ini apa ada misalnya mental illness ini jadi kamu mah harus ini ya nerima gitu ya, nggak gitu juga kali gitu ya. Apa namanya, kalau kita tahu tidak baik-baik saja ya bukan jadi pembenaran bahwa orang harus ngerti kita misalnya punya ini. Justru kita harus siap diperbaiki gitu ya, kita harus siap memperbaiki diri karena nggak ada cara lain ya. Penyembuhan diri itu dengan apa? Dengan tidak berhenti memperbaiki diri, dengan tidak berhenti mengevaluasi diri gitu loh. Ya, selanjutnya Teh. Nah, mumpung sekarang ini kan Ramadan ya, Ramadan tuh kalau secara fisik mah kita dikuras toksik di tubuh gitu ya. Dengan adanya puasa selama kurang lebih 12 sampai 13 jam gitu. Toksik di badan kita tuh kan akan luruh. Nah, secara hati yaitu dengan rutin beristighfar ya. Itu udah sama dengan self healing gitu loh. Itu udah membantu kita Allah memberi fasilitas penerimaan diri kita gitu loh, memberi fasilitas kita mudah terkoneksi dengan diri sekaligus terkoneksi dengan Allah ya. Jadi kalau saya ambil dari quote dari Ibnu Rajab Al-Hambali, jika kita tidak bisa berlomba dengan orang soleh melalui amal kebaikannya, maka berlombalah dengan para pendosa dalam istighfarnya. Jadi luar biasanya istighfar gitu ya, apalagi di bulan Ramadan gitu. Itu ini kalau saya nggak ditulis di sini, lupa ya, di kitab apa ya yang bahwa kualitas orang yang bertobat itu bisa melampaui 70 orang yang beriman gitu. Jadi luar biasanya the power of istighfar itu ya, tobat gitu, power of tobat itu apalagi dilakukan di bulan Ramadan gitu loh. Jadi yang kekuatan fitrah yang tadi saya sebutkan itu bisa benar-benar bercahaya karena penutupnya itu ya, si luka-lukanya itu akan luruh secara sempurna gitu karena diguyur oleh aktivitas puasanya itu sendiri ya, yang secara fisik kita kan meluruhkan racun-racun gitu. Nah, secara batin, secara mental gitu ya, dengan istighfar ini gitu ya, diluruhkan toksik hatinya, penyakit hatinya. Ya, selanjutnya Teh. Nah, terus kenapa ya, ada apa sih dengan istighfar gitu ya? Kalau yang cara Kang Asep kan benar-benar itu luar masya Allah ya, dari sisi psikologis ya, dan sangat detail gitu. Kalau ini buat yang belum paham, ini bisa belum paham ilmu psikologi gitu, ini sangat mudah gitu. Istighfar itu kan semua orang juga bisa gitu ya. Nah, rahasianya apa sih istighfar ini gitu ya? Yaitu dengan istighfar kita tuh bisa berhasil berdamai dengan ketidaksempurnaan diri. Nah, di saat kita berhasil berdamai dengan ketidaksempurnaan diri, persis di saat yang sama Allah akan mendatangkan kekuatan maha sempurnanya untuk melengkapi kekurangan yang ada dalam hidup kita gitu loh. Jadi kenapa sih kadang-kadang kita ngerasa kurang gitu ya, karena itu kita sering mengandalkan menghadapi masalah itu hanya pada kekuatan diri kita saja gitu loh. Kita sering mengandalkan meraih impian itu harus ya, surga itu harus kita raih gitu. Impian tertinggi kita kan surga dengan cara husnul khotimah. Mengapa kita menjadi lemah gitu ketika punya impian gitu? Karena apa? Karena kita hanya mengandalkan diri kita sendiri gitu loh. Nah, ketika kita mau mengandalkan sifat maha sempurnanya Allah, caranya apa? Dengan mengaku ketidaksempurnaan diri, itu Masya Allah ya, kita akan menjadi punya kekuatan yang maha dahsyat gitu ya. Karena nggak kita yang kerja gitu loh, yang kerja itu Allah, kita tuh hanya kayak Lego gitu ya, kalau main anak-anak digerakkan oleh sang kreatornya langsung, itu Allah gitu loh. Jadi
Ya inilah powerfulnya istighfar gitu ya. Dengan istighfar ketika kita punya rasa bersalah, karena kadang ada yang punya rasa bersalah tuh malah jatuhnya menyalahkan diri sendiri. Ketika sudah menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan sekitar gitu, menyalahkan keadaan, pokoknya semua salah aja pokoknya ya. Nah, tapi Masya Allahnya istighfar ini, misalnya kita punya perasaan negatif nih ya, perasaan marah, benci, sedih gitu ya, yang Masya Allah luar biasa gitu ya. Dengan istighfar misalnya, ya Allah saya teh marah sama si A misalnya gitu, astagfirullahaladzim, ampuni saya dengan perasaan marah ini. Tapi diterima si rasa marahnya itu, karena rasa marah itu kan sebenarnya karunia ya yang Allah beri, supaya ketika kita dihadapkan pada kondisi ketidakadilan, kita berani membela kebenaran gitu loh. Kayak kondisi misalnya Palestina diserang oleh Zionis, misalnya kita nggak marah, berarti kita tuh hatinya mati loh gitu loh. Masa udah jelas-jelas diserang kita misalnya memaafkan aja lah gitu, nggak gitu ya. Jadi Allah menitipkan rasa marah yaitu ketika tadi dizolimi, ketika dalam kondisi ketidakadilan kita tuh berani membela kebenaran gitu loh. Nah, supaya yang kita lakukan tetap benar gitu ya, tetap ahsan, tetap baik, pengakuan emosi-emosi negatif itu dibimbing, di framing ya dengan istighfar ini, ditemani gitu dengan istighfar, supaya ketika diakui, ya Allah saya sedih banget, ya Allah ampuni dengan perasaan ini, tapi saya ingin memberi hak rasa sedih saya, rasa marah saya ini tetap hadir gitu loh, karena ini adalah rasa yang Engkau kirimkan gitu loh, untuk kebaikan saya yang hanya Engkau yang tahu gitu loh ya. Nah, dengan istighfar ini kita tuh bisa sampai mengharapkan pertolongan itu sampai sebegitunya gitu loh. Dan ada banyak orang-orang yang kuat loh, tapi dia nggak ditolong Allah. Karena apa? Karena dia merasa sok kuat. Tapi banyak orang-orang yang lemah, tapi dia selalu meminta pertolongan Allah, dia akan ditolong sama Allah ya, karena dia mengaku ketidaksempurnaan itu dalam dirinya, sehingga kesempurnaan Allah yang akan turun kepada si orang itu. Jadi kekuatan maha dahsyatnya Allah tidak mungkin datang ke orang yang sok kuat gitu loh ya. Tapi justru orang-orang yang mengaku lemah, mengaku salah, mengaku punya dosa gitu ya, itu yang justru akan diberikan berbagai macam kebaikan gitu ya oleh Allah. Nah, selanjutnya dengan istighfar kita juga akan terbimbing ya untuk memiliki kekuatan mengakui bahwa diri kita tidak baik-baik saja. Karena pengakuan diri kita tidak baik-baik saja itu nggak gampang loh. Hanya orang-orang yang punya keberanian besar bisa melihat dirinya ini tidak baik-baik saja dan berani untuk memperbaiki diri. Nggak semua orang bisa gitu loh. Tapi dengan istighfar insya Allah semua orang bisa gitu ya. Meskipun tertatih-tatih, meskipun ada up and down-nya, gitu. Termasuk saya juga masih berjuang gitu ya. Tapi ketika jatuh tuh nggak jatuh-jatuh amat gitu loh. Allah tuh akan terus tolong gitu. Allah akan terus pegangin kita gitu loh. Nah, pengakuan diri tidak baik-baik saja ini akan membuat kita memiliki kekuatan untuk melakukan target perbaikan diri tanpa harus menyalahkan diri, orang lain, atau keadaan. Ketika hidup kita hanya berfokus pada target perbaikan diri, maka intuisi kita dalam mendengar inner voice kita tuh semakin tajam. Jadi karena kita mudah mengakui emosi-emosi negatif itu dengan dibentengi istighfar, maka kita akan terbimbing untuk rutin melihat ke dalam diri, apa ya hal-hal yang tidak baik-baik saja yang mesti saya perbaiki gitu ya. Nah, setelah udah bisa ngelihat, tetap harus ada target memperbaiki diri, karena kalau cuma ngelihat doang menyadari udah gitu selesai, akhirnya kita gulung aja terus sama luka-luka, berguling-guling sampai akhirnya kelenger gitu ya. Terus nggak move on gitu, capek lagi diuji sama hal yang sama terus aja muter gitu ya. Nah, jadi kita setelah mengaku tidak baik-baik saja harus punya target perbaikan diri. Nah, kalau sudah hidupnya tuh ada target perbaikan diri, maka intuisi kita tuh akan jernih ya. Kita lebih mudah mendengar inner voice, panggilan-panggilan hati. Kalau dari materinya Bu Srima kan ada needs, ada wants gitu ya. Nah, kita tuh akan bisa menyaring, menyortir sampai hidup kita terbimbing gitu loh oleh
needs dan wants yang bisa membuat kita jadi lebih baik ya. Nah, itu apa namanya, setelah kita punya target perbaikan diri, bisa mendengar inner voice semakin tajam, akhirnya apa perbaikan diri kita tuh akan tidak berhenti ya. Kalau orang yang tidak berhenti memperbaiki diri, pasti sukses itu akan datang dengan sendirinya, itu auto ya. Jadi udah pasti sunatullah, orang yang tidak lelah memperbaiki diri pasti kesuksesan akan datang kepada dirinya. Oke, selanjutnya. Teknik. Akunya mati itu ya? Oh iya bisa. Nah, kan apa namanya? Sekarang kita sudah di hari ke-14 ya. Insya Allah nanti di 10 hari terakhir kita semua berharap Lailatul Qadar ya. Kalau kita baca baik-baik nih ya, arti dari doa menginginkan Lailatul Qadar itu, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Karenanya maafkanlah aku. Jadi bayangin doanya ini aja gitu, bukan cuma aja, tapi justru ini tuh inti gitu loh dari berbagai hal dalam hidup gitu loh, bahwa kita butuh dimaafkan oleh Allah gitu ya. Dan kita butuh apa namanya? Diampuni oleh Allah gitu, karena dengan cara itu kita bisa memaafkan diri kita sendiri, kita bisa memaafkan orang lain, bisa memaafkan keadaan. Kalau sudah seperti itu yang namanya penerimaan diri itu seperti itu ya. Kalau sudah bisa menerima diri, semua potensi kita yang dititipkan oleh Allah tuh akan jadi kelihatan gitu loh, positif-positifnya. Dan kalau sudah kelihatan ya bisa dimaksimalkan dengan totalitas ya, dengan all out gitu loh. Karena yang namanya manusia ya, mau ibu rumah tangga atau bekerja, mau yang apa namanya di rumah saja atau di luar, itu sama-sama punya tugas gitu loh. Nggak ada yang masuk surga tuh hanya bermodalkan rebahan aja gitu ya. Masuk surga tuh harus fight gitu loh, berjuang dengan cara yang paling kita mampu gitu loh. Jadi supaya kita kenal tugas kita di dunia apa, kita harus tahu, harus bisa dengerin dengan jernih inner voice tadi itu ya. Supaya bisa kedenger jernih inner voice itu, kita harus rutin memaksimalkan istighfar gitu ya. Ketika sudah bisa beristighfar dengan sepenuh hati, akhirnya kita bisa memaafkan diri sendiri ya, memaafkan orang lain, memaafkan sekitar, kita bisa akhirnya jernih, oh tugas saya misal gitu ya, kayak saya, tugas saya, oh iya peran saya teh kan sebagai istri, ibu, anak, itu ya, anggota masyarakat, dan dititipi sama Allah ilmu konseling, oh iya berarti saya petanya harus begini misalnya. Karena kalau kita abai sama tugas kita, ya kita akan rungsing terus gitu ya. Kalau kita nggak kenal, nggak bisa ketemu nih tugas kita di dunia apa, ya akan rungsing terus gitu loh. Jadi untuk bisa menemukan diri kita, yaitu kita harus memaafkan diri kita, sehingga kita kenal sama tugas kita di dunia. Kita terlahir di dunia itu buat apa sih? Nggak mungkin kan Allah iseng-iseng plung gitu ya, tiba-tiba ada gitu. Pasti ada purpose itu, ada tujuannya gitu. Kita harus cari itu loh. Dan setiap orang itu tidak sama gitu. Kalau yang sering saya dengar ya dari kajiannya Telma itu apa sih? Syakila apa ya, lupa saya, di surat Al-Isra ya kalau nggak salah ya. Tenika mungkin lebih hafal nih. Bahwa setiap orang tuh punya sisi uniknya itu loh. Nah, itulah tugas yang jadi tugas. Surat Al-Isra 8384. Iya itu. Itu ya. Jadi selamat mencari dan menemukan gitu ya. Lost and found. di momen bulan Ramadan ini ya. Terutama nanti pas Lailatul Qadar tuh kita bisa bersama-sama mendapat ampunannya Allah. Tidak ada yang lebih berharga dari diampuni dosa. Karena ketika sudah diampuni dosa, ketika kita sudah menerima ampunan Allah, kita menjadi welas asih ya, menjadi pohon cinta kita itu akan subur di hati kita teh.
Sudah gitu kita akan lebih memaafkan diri sendiri, kita bisa melihat potensi diri, bisa ketemu sisi unik diri, akhirnya kita bisa melakukan tugas kita yang Allah titipkan di dunia ini gitu loh. Kalau sudah ketemu tugas, hidup sehari-hari ya udah aja kita di to-do list tugas kita, nggak usah nengok-nengok orang gitu ya, nggak usah usil-usilin orang gitu ya. Malah support dengan orang lain, saling kolaborasi, karena nggak mungkin hidup sendiri ya, kita harus berkolaborasi untuk bisa menjadi khalifah yang kuat, yang kafah gitu ya, yang bisa memberi manfaat kepada umat gitu ya. Selanjutnya Teh. Nah, nanti hadiah hati yang sehat, kita akan menjadi pribadi yang secure sehingga mudah bersyukur gitu loh. Ketika mudah bersyukur, maka saat diuji musibah kita juga mudah bersabar. Dan saat diuji hadiah, kita akan menjadi pribadi yang produktif, yang bisa memberi manfaat meluas pada seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Jadi ya ini ketika sudah memiliki hati yang sehat itu nikmat iman ya, nikmat iman itu yaitu hati yang sehat gitu loh. Dengan hati yang sehat kita tuh jadi indah gitu hari-hari tuh ya, karena mudah bersyukur, dikasih air segelas alhamdulillah ya Allah, dikasih pesawat jet pribadi 1 kompi alhamdulillah ya Allah gitu ya. Dikasih kuda 1 alhamdulillah, dikasih sekelompok misalnya unta gitu alhamdulillah gitu ya. Jadi apapun alhamdulillah gitu ya. Dan ketika dikasih musibah, karena musibah itu bukan hukuman ya, musibah itu bisa jadi kasih sayang itu loh, untuk meluruskan dosa yang pertama, dan yang kedua untuk menemukan potensi yang terpendam gitu loh. Dengan misal kayak pandemi nih, musibah kan, tapi banyak orang yang akhirnya ketemu potensinya loh, yang tadinya nggak tahu dia punya kekuatan itu misalnya ya, digerus sama pandemi langsung ternyata saya jagoan juga ya, bisa ini ternyata saya keren gitu loh, yang sebelumnya nggak nyadar gitu. Jadi ketika kita punya hati yang sehat, diuji musibah tuh bisa jadi sabar gitu loh. Karena orang yang berat buat sabar tuh karena syukurnya belum terlatih ya. Tapi ketika syukurnya sudah terlatih, sudah jadi kayak auto, kayak refleks, gerakan refleks, maka sabar tuh juga lebih mudah gitu ya, lebih mudah. Terus ketika diuji hadiah, misalnya dikasih nikmat yang banyak sama Allah, supaya tidak hampa gitu ya, karena kenikmatan yang banyak itu nggak bisa serta-merta bikin orang tetap bahagia loh, kalau tidak menjadi manfaat. Banyak kan orang-orang kaya yang hidupnya hampa, bingung gitu, nggak jelas, ada yang jadi narkoba, kayak siapa artis itu ya, NR gitu ya. Dia kaya raya gitu loh, tapi hatinya hampa gitu loh. Berarti gimana nih supaya kaya raya yang tidak hampa? Harus terkoneksi dengan Allah, supaya nanti kita menjadi pribadi produktif yang bisa memberi manfaat kepada sekitar, kepada seluruh alam gitu loh. Nanti kalau sudah bisa begitu, bahagianya itu paripurna gitu loh. Benar-benar dari ujung kaki, dari ujung kepala sampai ujung kaki, benar-benar indah, nikmat gitu ya. Dan nggak cuma kita yang ngerasain, tapi sekitar gitu ya. Ya, selanjutnya Teh. Nah, ini jadi kebetulan saya mendirikan Temu Bahagia ID ya. Ada dream yang ingin saya wujudkan, yaitu mengubah paradigma lama, raihlah segalanya maka Anda bahagia. Jadi paradigma baru, berbahagialah maka Anda akan meraih segalanya. Jadi masih ada yang percaya itu ya dengan paradigma lama, wah harus ngejur ini, ngejur itu, jadi ini, jadi itu, sampai ngejongkeng-jongkeng gitu ya. Tapi kok nggak bahagia-bahagia gitu. Nah, dibaliklah sekarang mah gitu ya, sekarang kita bahagia dulu, gimana caranya supaya bahagia gitu ya. Insya Allah gitu loh, apapun yang kita butuhkan tuh akan terpenuhi gitu loh. Kita akan mendapat segalanya versi Allah ya. Versi kadang kan perspektif kita tuh nggak sama ya, kita maunya A, B, C, D gitu. Padahal itu nggak sesuai dengan needs atau wants kita gitu ya. Jadi kita harus terkoneksi dengan Allah itu supaya perspektif kita dengan Allah itu sama gitu. Jadi benar-benar segalanya versi kita dan segalanya versi Allah sama gitu. Dan benar-benar nggak cuma hati yang bahagia, tapi
ya apa namanya, terpenuhi semua. Bisa melimpah ruah rezekinya ya, dan menyenangkan juga menenangkan jadinya gitu. Selanjutnya Teh. Nah, jadi di program Temu Bahagia itu ada 3 ya, Finding Me tentang menemukan diri, yaitu self improvement, Finding You yaitu di dunia pernikahan, marriage counseling, karena bahkan ada yang udah menikah juga masih belum terkoneksi tuh dengan pasangan, berarti bisa tuh masuk ke program Finding You ya. Jadi Finding You tuh menemukan menciptakan soulmate gitu ya. Atau kalau buat yang belum menikah berarti menjadi pribadi yang bisa menjemput jodoh terbaik gitu ya. Terus kalau Finding Us itu family therapy. Ya. Sekian kayaknya Teh ya dari saya. Iya, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Terima kasih Terena. Aduh, ini apa namanya? Walaupun kasarnya mah kata Terena tadi ini mah cuma permukaannya aja gitu ya, enggak apa namanya sampai secara teknikal kayak gimana gitu, teknisnya gimana gitu. Karena memang apa namanya yang namanya self healing itu adalah proses journey ya Teh gitu. Jadi nggak bisa habis selesai sesi ini langsung selesai sudah proses self healingnya, enggak banget gitu. Malah ini mah cuma sebagai pemantik aja ya Teh. Benar. Sebagai nanti nyari lagi yang lain ya, ya. nanti nyari lagi yang lain gitu. Nah, apa namanya? Karena alhamdulillahnya Teh Rena itu adalah konselor ya, yang Masya Allah udah inilah apa namanya tuh kompetensinya udah nggak usah diragukan lagi. Jadi nanti teteh-teteh kalau misalnya ada yang pingin banget mendapatkan pendampingan dari Teh Rena, bisa langsung ke Teh Rena, nanti kita kasih nomor kontaknya ya gitu. Di Temu Bahagia itu tadi dijelasin sama Teh Rena ada 3 3 itu ya Teh. Tiga 3 program program ya. Nah, itu apa namanya bisa nggak Teh misalnya Teh aku langsung Finding You aja Teh gitu. Karena aku ngerasa aku udah kenal diriku misalnya gitu. Boleh nggak tuh Teh? Atau harus apa bisa, namanya tuh harus berurutan. harusnya stage gitu. Iya. Karena gini, kalau tiba-tiba mau Finding You tanpa menemukan diri, nanti di pernikahan tuh riweuh gitu loh. Jadi lebih banyak nuntutnya nanti di pernikahan kalau kita belum ngeblend ya sama diri gitu loh. Dan misalnya yang gimana Teh ya udah terlanjur menikah, ya nggak apa-apa, nggak jadi harus udahan juga gitu, lanjut misalnya. Amit-amit gitu. Tapi berarti menjurninya bareng-bareng pasangan gitu. Ayo kita menemukan diri gitu ya. Nah, biar bondingnya juga dapat ya Teh. Jadi Masya Allah. Saling support gitu ya, saling saling membasuh luka gitu ya. Tapi tetap core-nya itu step pertama itu Finding Me dulu gitu ya. Benar banget ini apa namanya, jadi starting point-nya adalah di diri sendiri dulu ya Teh. Gitu. Iya benar-benar. Ini nggak saya bongkar step-step, kan kalau yang step-step forgiveness terapi mah udah itu hak patennya Kak Asep nih, mangga belajar langsung sama ahlinya. Kalau ini mah saya dari apa namanya terapi istighfar aja yang lebih mudah kayaknya ya. Semua bisa berarti istighfar mah ya. Apalagi pas lagi Ramadan kayak gini gitu ya. Lagi lapar-laparnya gitu ya misal. Terus kita istighfar aja. Sehari kan Rasul menyuruh 100 kali ya. Itu tuh benar-benar berefek loh gitu loh. Ketika misal metode-metode terapi lagi nggak masuk misalnya karena lagi penuh gitu ya. Karena saya juga ada masa-masanya wah benar-benar penuh. Ini pakai istighfar tuh langsung gitu loh. Connect ke diri, kalau udah connect ke diri mah ngagorolong lah gitu. Iya, Masya Allah. Kalau metode istighfar juga kan mungkin secara spiritual gitu ya Teh ya, itu lebih ngena, lebih dapat gitu karena kita as a Muslim gitu. Terus udah gitu apalagi kalau misalnya kita bisa mentadaburi makna astagfirullahaladzim gitu ya, makna-makna dari kata-kata mohon pengampunan dari Allah gitu. Karena hati kita tuh kan yang menggenggam Allah ya Teh. Segimanapun kita ikhtiar untuk self healing, self compassion, apalagi lah ya banyak itu
itu nggak akan berdampak apapun kalau Allah tidak membukakan hati kita ya Teh ya. Gitu. Benar. Jadi memang apa namanya sebelum melakukan kegiatan atau teknik-teknik pengobatan diri gitu ya, self healing itu betul-betul tazkiyatun nafsnya harus ya Teh ya, harus sudah bisa diaplikasikan gitu. Jadi prosesnya juga insya Allah lebih smooth gitu ya Teh ya. Tadi Rara apa namanya yang menjadi highlight banget buat Rara ya Teh, karena Rara juga pernah ada di masa-masa itu ya, di fase-fase mungkin sampai hari ini, cuman karena sudah mengalami apa ya kasarnya mah turbulensi yang sedemikian hebat gitu, jadi lebih ketika ada trigger gitu ya Teh ya, itu responnya bisa lebih santuy gitu dibandingkan pada saat Rara banyak beban gitu ya, masih ngegugulung luka kayak gitu-gitu kan. Kayaknya hampir semua manusia juga punya luka ya Teh, cuma lukanya grade-nya beda-beda dan jenisnya beda-beda mungkin ya. Gitu. Benar. Nah, yang Rara highlight banget dari Terena tadi kalau si dendam itu atau apa namanya yang melukai hati itu yang justru jadi ganjalan buat kita hidup ya Teh. Jadi kita insecure, nggak bisa secure gitu. Kalau udah nggak insecure, susah secure kan jatuhnya jadi nggak bisa bersyukur gitu. Jadi semua nikmat yang ada di depan mata juga kayaknya nothing gitu. Iya, nothing aja. Mau dikasih jet pribadi gitu. Iya. Iya, kayaknya nothing. Terus jadi susah taat gitu, susah bermanfaat. Ya itu tadi. Jadi kayak ada apa ya Teh, ibaratnya tuh efek domino dari ini ketidakmampuan kita untuk acceptance, untuk menerima skenario dari Allah yang sebenarnya sesakit-sakit apapun episode yang dilalui itu pasti ada hikmahnya ya Teh ya. Benar. Gitu. Nah, wah ini Masya Allah Tera insight-nya. Tadi keren. ini berdasarkan pemaparan Teh Rena itu sama aku Teh sambil diselami berdasarkan apa yang pernah aku lalui gitu ya Teh ya. Emang bener banget Teh, ini tuh rasa insecure ini tuh apa jadi apa ya, ibaratnya tuh jadi penyakit yang kayak cancer gitu loh Teh. Jadi ngaruh kemana-mana gitu. Nah, makanya sebelum jadi mempengaruhi ke pasangan, ke anak-anak gitu, rasa-rasanya kita perlu banget gitu ya Teh mengikhtiarkan untuk bisa menyelami gitu, menyelami dan memaafkan diri sendiri dulu gitu ya Teh. Si finding me-nya tuh benar-benar harus tuntas, harus close gitu. Jadi jadinya kita bisa lebih apa ya, lebih optimis untuk membersamai anak-anak gitu, mendampingi pasangan gitu. Soalnya kalau misalnya itu ya Teh, kita seperti yang kita tahu ya Teh Rena, kalau kita tuh kan dibilangnya katanya ibu adalah sumber bahagia gitu ya, sumber apa namanya sakinah gitu, pusat sakinah kayak gitu, sumber cinta bla bla bla. Gimana kalau sumbernya bisa didapatkan rasa cintanya sama orang sekitar kalau kitanya redup gitu ya Teh. Nah gitu. Oke, Teh, kita masuk ke sesi pertanyaan. Di sini sudah ada Teh Ayu Hudi Saputri nih yang raise hand. Nah, Teh Ayu boleh kalau memungkinkan dibuka videonya, mangga dibuka, terus open mic ya biar bisa interaksi langsung secara interaktif dengan Teh Rena. Mangga Teh Ayu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masih off. Oh, mangga. Iya, di sebelah ada anak yang bangun. Oh iya. Oke. Nih, enaknya Zoom tuh gini ya, kita bisa tetap dapat ilmu, bisa tetap dapat insight itu meskipun kondisinya sedang riuh gitu. Iya, Masya Allah. Mangga Teh Ayu, mangga. Iya, yang pertama sebenarnya udah lama banget nih pengen bisa interaksi sama Teh Rena, tapi ternyata berbulan-bulan lamanya baru hari ini Allah takdirkan. Nanti insya Allah dilanjut ya Teh Rena, tapi ini yang permukaan dulu nih. Jadi
biasanya gitu zikir ini terutama istighfar ini jadi solusi banget powerful dalam menghadapi masalah secara umum. Nah, termasuk juga masalah kepada pasangan misalnya. Iya. Tapi kemudian belakangan kayaknya mungkin sudah jadi ganjelan pintu mungkin ya. Jadi udah istighfar gitu. Masih belum menjadi, tapi bukan berarti tentu saja bukan berarti istighfarnya tidak bermanfaat ya, karena katanya di mana di apa itu ada bukan ada mufrad sih, lebih baik berzikir meskipun dalam keadaan hati lalai ketimbang ditinggalkan sama sekali. Nah, yang kemudian biasanya jadi penguat saya ketika dalam kondisi tidak nyaman itu adalah saya punya waktu nih Teh gitu. Saya punya waktu untuk kemudian tadi ya saya katakan menjeda gitu. Nah, dengan kemudian beberapa tahun ini ada banyak kesibukan, kemudian juga punya bayi gitu. Punya bayi kalau sekarang umurnya 13 bulan, ya Masya Allah lagi aktif-aktifnya seperti itu, yang begitu bangun tidur itu nyaris tidak sempat ya, nyaris gitu. Itu salahnya di situ juga. Nyaris tidak sempat untuk tarik nafas berzikir, tetapi kemudian ya Allah, saya harus nyuci, masak ini itu gitu. Itu jadi itu yang kemudian dan berlangsung cukup lama yang membuat ya Allah, sesungguhnya saya butuh waktu hingga kemudian hari ini Allah takdirkan gitu, saking begitu penatnya akhirnya Allah kasih skenario gitu, walaupun skenarionya saya yang mengupayakan juga ya. Jadi kayaknya saya butuh mudik. Saya butuh mudik karena dengan mudik saya punya dibantu ya, tidak melulu tugas domestik itu di saya gitu. Jadi tugas saya hanya menjaga anak gitu. Tapi kemudian saya bisa punya waktu untuk kemarin ikut Teh Elma gitu, yang mungkin kalau saya di tempat saya gitu, aduh dengernya tambah awur-awuran lagi, masih harus sambil masak gitu. Walaupun Teh Nifa sambil buat sambal ya Teh ya. Nah seperti itu. Jadi ya antara kemudian Allah punya anak kan juga takdir dari Allah gitu. Jadi berdamai di situ, ya Allah, bukankah skenario kehidupan Engkau yang kasih, tapi kemudian saya pun juga dengan adanya bayi saya juga masih harus berjuang untuk saya punya waktu untuk melihat diri saya pribadi, terutama buat orang-orang introvert itu, Masya Allah seperti itu. Nah itu sih Teh, mungkin ada pencerahan, nasihat lah seperti itu. Jazakillah buat Teh Rena. Iya, hatur nuhun masukannya. Ini Teh apa ya? Berarti sharing ya. Sharing cerita ya. Udah segitu aja? Iya, insya Allah segitu aja. Oh iya. Iya, jadi Teh Rena direspon. Iya, tadi udah jelas terlihat ya kalau Teteh atau Mbak ya, manggilnya Mbak ya? Mbak Ayu ya? Apa aja boleh. Oh gitu. Mbak Ayu, bukan berarti salah dengan istighfar ya, tapi memang kelelahan ya. Kalau sudah kelelahan, solusinya mau gimana juga harus istirahat sih. Jadi bukan berarti nggak bisa istighfar dengan fokus, tetap harus ada istirahat gitu. Hak badan harus dipenuhi ya. Badan kelelahan istirahat. Alhamdulillah sama Allah diberi kesempatan mudik yang mungkin bisa istirahat fisik dan mental ya, ini ya nggak Teh? Walaupun ada ketakutan lagi, sedikit ketakutan karena sebenarnya bukan pengen lebih lama ya gitu. Ya nantilah deh, nanti dilanjut di part yang lebih private seperti itu. Oke, iya. Ya, tapi alhamdulillah gitu ya dikasih momen ini gitu, berarti akhirnya ketahuan gitu ya, oh ternyata bisa jadi saya cuman kelelahan gitu ya, sampai kurang memberi hak tubuh gitu ya, meskipun memang manusiawi ya punya bayi dengan berbagai macam amanah gitu ya, yang Mbak rasain tuh wajar banget gitu ya, tidak salah gitu, jangan menyalahkan diri sendiri gitu ya, dan diterima
rasa-rasa yang keruhan itu gitu ya. Karena salah satu cara menikmati istighfar ya harus diterima dulu. Misalnya ada lelah, capek, marah, benci, sedih, itu harus diterima, itu tuh haknya, hak dari sisi emosi negatif yang harus kita terima gitu loh. Jadi misalnya capek ya Allah, saya capek pengen istirahat, ya Allah, harus ngadu gitu loh. Allah tuh seneng lihat kita teh memohon-mohon gitu ya. Nanti ketika kita teh benar-benar kelihatan tulus minta pertolongannya, Allah tuh akan sebelum memberi solusi, Allah akan damaikan dulu hati kita. Kalau hati udah damai mas, solusi itu kayak jadi gampang aja, kelihatan teng mata tuh langsung bisa sigap gitu. Dan kalau teteh saya lihat Maya teteh memang perlu banyak istirahat sih solusinya ya, supaya lebih bisa menjeda diri gitu ya, lebih bisa melihat diri dengan lebih objektif gitu ya, dan tidak banyak menyalahkan diri sendiri, meskipun pasti nggak gampang ya punya bayi nyari waktu istirahatnya itu, tapi ya Allah gitu, berjuang minta ke Allah, ya Allah beri saya waktu istirahat yang nggak harus tidur lama misalnya ya, nggak harus piknik ke Turki gitu ya. Misalnya dengan ngeleyep 15 menit sebelum zuhur, tapi sama Allah teh dibikin kualitas tidur seperti yang ada di Ashabul Kahfi misalnya gitu kan, langsung itu bangun tidur teh, wah Nah langsung itu jadi dia berenergi kan gitu unik ya. uniknya pas anak pertama itu Iya. saya ajak tidur, Mm-mm. saya ajak tidur tuh cukup keteladanan, saya merem anak ikut tidur. Anak Oh, iya. kedua saya merem saya digaplok. Iya. Jadi Oh nggak gitu. bisa tidur. Masya Allah. Tapi ya Masya Allah lah. Pasti bisa lah insya Allah ya, maksudnya the master of the problem yang Mbak alami itu hanya Mbak sendiri gitu, karena kan kalau saya ngalamin belum tentu bisa kuat kayak Mbak loh gitu loh, atau orang yang kayak yang kelihatannya kuat tapi pas ngalamin seperti Mbak belum tentu kuat gitu loh. Jadi harus yakin bahwa Mbak pasti bisanya, harus yakin bahwa Allah itu selalu membersamai gitu, pasti nanti akan ketemu lah, makin clear gitu ya sebenarnya apa sih gitu yang saya harus lakukan gitu ya, supaya nggak kayak rutinitas aja gitu, kayak robot ya, bangun tidur terus mandi tidak lupa menggosok, itu mah nyanyi jadinya. Maksudnya kayak penuh dengan apa sih namanya, kewajiban gitu ya bangun. Jadi supaya bisa lebih menikmati apa yang kita lakukan, kita kan perlu ngerti ya, kita nih hadir di dunia ini sebenarnya mau ngapain sih gitu, perlu dicari gitu. Pasti bisa, pasti ketemu lah insya Allah. Kejawab nggak atau tambah liar? Kan journey kan tadi Journey harus ditemukan, harus dijalani gitu ya, dijalani step-stepnya, ketidaknyamanannya, karena kan ada tuh self healing itu justru yang paling pertama, pintu pertamanya itu apa, mengakui diri tidak baik-baik saja. Mengakui diri tidak baik-baik saja itu tidak nyaman loh gitu loh, nggak nyaman sama sekali ngelihat, aduh ternyata kesalahan saya ini ngejembreng gitu ya, atau kelemahan saya ini ngejembreng di depan mata kita. Tapi Allah menunjukkannya bukan untuk menghukum, justru untuk memberitahu bahwa kamu punya salah, ayo perbaiki diri yuk gitu. Kamu punya salah tapi jangan pernah putus asa yuk, karena setan itu nungguin loh ketika kita udah nikmat ya, misalnya mengakui salah, langsung setannya bisikin lagi, kamu mah udah nggak mungkin jadi orang baik, kamu mah nggak mungkin masuk surga, kamu nggak akan mungkin jadi orang yang keren. Itu setan tuh ngebisikin seolah-olah kita tuh tidak akan diampuni dosa ya, seolah-olah kita akan seumur-umur punya luka gitu ya, seolah-olah kita tidak layak menjadi lebih baik. Jadi kita harus terus bertarung gitu ya dengan diri sendiri, dan ada setan itu yang memang profesional banget tugasnya. Apalagi di bulan ini yang katanya diikat gitu pertarungan, tapi mereka tetap profesional kayaknya sih ya, menjalankan tugas yang mengganggu kita, apa ketika kita baru tobat, baru menikmati, aduh ternyata saya punya salah, tapi pengen memperbaiki diri, dikasih ragu sama setan, aduh kamu mah nggak mungkin lah, nggak bisa lah, kamu mah gini lah, kamu mah pasti balik lagi ke masa lalu gitu. Kamu mah nggak akan mungkin jadi orang baik. Itu Masya Allah, kalau ingat cerita Umar bin Khattab ya, yang membunuh sebelum dia menjadi masuk Islam kan, membunuh banyak orang, nggak kebayang gitu ya, begitu dia kenal Islam pasti kan keinget-inget tuh pas dia lagi jadi orang jahat gitu kan,
begitu ke intinya kan pasti setan tuh udah kamu dulu pernah punya masa lalu segelap itu, pasti kamu nggak akan mungkin jadi orang apa yang baik dan sebagainya. Itu yang level apa berbeda motor, apalagi kita gitu ya yang kadang-kadang kegodanya teh wah gitu. Makanya bener-bener apa namanya siaga gitu ya dengan godaan-godaan setan itu. Ya ada yang mau bertanya katanya di kolom chat ya Teh. Kalau Mbak Ayu gimana? Insya Terjawab Allah, nggak? ya, insya Allah cukup Teh, karena Oh iya. kebetulan ada yang mau bertanya juga. Oh iya iya iya. Jazakallah, Teh. Makasih ya Wak Yaki. Mangga yang mau bertanya. Alhamdulillah. Ini ada Mbak Dewi di Jakarta Timur nih. Teh, Ya. saya mau bertanya. Kalau boleh, saya mau bertanya. Boleh banget. Ini aja langsung aja tuh ya. Ya, langsung aja Teh. Mau Oke. open mic. Oh iya, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di sini agak berisik. Iya. Ini Teh, saya mau bertanya tentang itu ya, tadi berperang dengan diri sendiri. Saya tuh ngelihat ibu saya tuh kayak sepertinya tuh mengalami itu gitu, selalu berperang dengan dirinya sendiri. Jadi dampaknya juga keluar gitu ke suami, ke anak gitu, kayak ke suaminya juga apa-apa salah. Jadi saya lihat jangankan orang lain, bahkan dirinya sendiri aja selalu apa yang dia lakukan selalu dikeluhkan salah gitu. Nah inilah itulah seperti itu ya. Jadi saya rasa itu banyak hal, banyak beban yang tidak diceritakan, tidak dikeluarkan biar lega atau gimana. Tapi dia selalu mengeluarkannya tuh dalam bentuk yang negatif gitu Teh, ke sekitar gitu. Tapi saat kayak misalnya di luar seperti saya atau bapak saya gitu pengen menasehati begini begitu itu nggak masuk gitu, malah selalu dibantah dengan keras gitu Teh. Dibantah dengan keras kayak seperti ya udah misalnya mengeluh terus nanti saya atau orang tua maksudnya bapak saya gitu menjawab ya udah nggak apa-apa namanya hidup ini begitu, ntar dia ngebentak gitu ya iya kan ya begitulah pokoknya gitu ya, pokoknya selalu ada di ada di level negatif gitu, nggak bisa menerima nasihat, nggak bisa kayak diajak buat gimana ya udahlah ayo kita bersyukur aja namanya itu begitu ya. Jadi selalu salah dikasih masukan apapun itu selalu salah gitu Teh. Itu gimana caranya untuk saya sebagai anak gitu yang bahkan saya udah berumah tangga gitu pengen lihat orang tua itu adem ayem biar bisa jadi contoh juga buat anak-anaknya, buat adik-adik saya gitu. Tapi ngelihatnya tuh seperti itu selalu semrawut sekali gitu Teh. Ini Teh tinggalnya bersatu rumah atau gimana ya Teh? Enggak satu rumah. Cuma kan walaupun enggak satu rumah tapi selalu kayak telepon selalu yang diomongin bapak saya, selalu ngomongin adik saya gitu. Sebenarnya yang saya lihat sepertinya belum bisa berdamai dengan diri sendiri, tapi saat diberi arahan begini-begini tuh nggak mau gitu Teh. Iya. Ada lagi? Udah Teh itu aja sih minta masukannya gimana saya menyikapi gitu, bisa merubah mungkin sedikit-sedikit ibu saya bisa lebih positif gitu Teh. Kalau boleh tahu ibunya usia berapa? Usia lahiran 69, usia berapa ya 52 mungkin 53 ya Teh. Masih itu dari dulu Teh, sejak dulu selalu seperti dari itu dulu, gitu. Iya. Iya. Terima kasih ya Mbak. Manggilnya Mbak ya. Iya. Saya makasih banyak Teh dikasih kesempatan bisa bertanya langsung. Iya. Alhamdulillah. Masya Allah ya, berarti ini caring-nya Mbak untuk mengasuh ibu gitu ya. Sampai kepikiran ibu aku tuh kenapa gitu ya, kayak jadi susah bahagia gitu ya. Karena riweuh gitu sama suami repot ya, sama adik ribut gitu, semuanya diajak ribut gitu kalau dilihat gitu ya. Terus gimana nih solusinya? Ya kita nih ya posisinya kan sebagai anak itu caregiver ya berarti ya. Meskipun tidak dalam satu rumah, tapi ya kita tuh udah nggak bisa sih mengubah-ubah gitu ya, mengubah orang tua mah udah nggak bisa
ngajarin gitu ya, sok ngajarin. Jadi Iya. lebih kitanya yang ngasuh gitu ya. Kita bersikap memposisikan diri sebagai pengasuh, sebagai caregiver gitu loh. Apa sih yang harus dilakukan sebagai anak gitu ya? Supaya karena bisa jadi kita Iya. malah kena imbasnya juga gitu ya. Waduh, kita jadi ke bawah ruwet gitu. Sering teh, Wah, jadi sering. Nah, yang paling pertama ya balik lagi ya, doa. Doa itu senjata banget gitu ya, senjata untuk segala masalah gitu ya. Doa untuk orang tua udah hafal merenya dari kita TK ya, bisa dibaca bareng-bareng. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nah, itu teh kalau kita perhatikan artinya, kita teh memohon ampunan loh untuk diri kita ya dan orang tua gitu loh. Jadi dari doa itu sebenarnya sebuah petunjuk bahwa setiap orang nih ya, setiap orang termasuk kita gitu loh, pernah punya luka dari orang tua gitu loh. Supaya luka itu luluh harus apa? Harus didoakan ya. Karena nggak mungkin kita sendirian yang mengerjakan, kita harus dibantu oleh Allah gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara merapal doa itu gitu loh. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sambil kita ngebayangin bahwa bisa jadi ibunya Mbak itu juga punya kondisi yang sulit gitu ya, yang kita tahu gitu di masa mudanya, masa kecilnya gitu yang belum dia ceritakan ke kita gitu ya. Tapi dengan ngebayangin, oh kalau misalnya aku jadi misalnya ibu aku dulu misalnya harus berjibaku sendirian, nggak punya siapa-siapa, misal dituntut oleh orang sekitar, oleh orang tuanya juga, dilukai misalnya oleh siapa, yang dia tidak bisa curhat kayak kita ya. Kalau kita curhat beres aja buang semua. Nah kalau orang zaman dulu kan nggak ada tuh curhat-curhatan misalnya gitu. Akhirnya si toksik-toksik dari orang tuh numpuk semua di badan. Kalau kata orang anak now gitu ya, kan Joker, tahu Joker ya, yang di film yang penjahat itu berasal dari orang baik yang tersakiti misalnya gitu. Nah meren gitu ya, mungkin ibu aku teh dulu mungkin teh orang yang sangat baik gitu, tapi banyak luka yang dia nggak bisa kelola, akhirnya jadi seperti itu gitu ya. Nah caranya supaya kita teh tidak terserap energinya gitu ya. Yang pertama ya tadi mendoakan, yang terus jangan lelah untuk ya Allah maafkan ibu saya gitu loh, maafkan saya yang mungkin ada rasa marah gitu ya sama ibu, misalnya dengan ibu teh asa nyari riweuh aja gitu ya, ibu teh asa ngajak ribut kemana-mana gitu ya. Maafkan perasaan nggak nyaman ini ya Allah gitu loh, tapi mau dibilang apa, rasa nggak nyaman ini ada hadir gitu loh. Aku ingin ibu aku tuh nggak gitu terus, aku ingin ibu aku tuh lebih bahagia gitu ya, lebih bisa menikmati hidup. Kalau ibu aku bahagia, pasti bapak aku ikut kebahagiaan bahagianya, adik aku kena, aku juga kena, semua kena gitu ya. Jadi yang harus dilakukan pertama ya itu dulu, nerima gitu loh. Nerima bahwa oh iya, bahwa bisa jadi ibu aku punya luka batin yang banyak sampai akhirnya dia menjadi kasarnya mah pribadi toksik gitu ya. Dia dan kalau orang udah sepuh mah memang udah nggak bisa, lebih banyak nggak bisa diapa-apain teh. Jadi tapi ketika kitanya nerima, kitanya ngasuh lah gitu ya, dia itu akan ketularan kita loh, ngasuh, dan kitanya imunitas diri kitanya diperkuat ya dengan tadi doa, istighfar, kitanya juga memperbaiki diri, kitanya memaafkan diri ketika terlukai oleh perkataan ibu gitu ya, dan kitanya menjadi pribadi welas asih lagi, pribadi yang menyayangi diri, itu teh akan ketularan ke mamah teh, ke ibu teh. Jadi ibu teh akan belajar dari kita. Oh iya ya, anakku teh enakeun geuningan jadi hati yang pemaaf mah. Itu teh kan auto kalau orang sepuh mah biasanya. Jadi kalau kitanya teh gitu berjuang memaafkan diri sendiri, gigih berjuang mendoakan, beristighfar, itu teh akan ketularan mamah teh. Jadi nanti kalau ada mengubah gitu ya, ketika kita berubah, insya Allah itu jalan kita untuk mengubah gitu loh. Dan dakwah terbaik adalah dengan tidak lelah memperbaiki diri. Memang ini berat ya teh ya. Apalagi orang tua, kalau anak kecil mah gampang dipapatahan gitunya. Kamu teh gini nih, kamu harus ini. Kalau orang tua mah nggak bisa.
Orang tua mah ya benar-benar Iya. mengasuh kita menempatkan diri pendengar meskipun yang didengar teh kata-kata yang gitu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya. Bersihkan hati gitu, rajin bersih gitu ya. Tapi itu pahala buat kita. Insya Allah Allah pasti tidak diam dong. Allah itu maha teliti. Pasti Allah akan beri beri kita kemampuan sampai akhirnya kita tuh bisa menginspirasi ibu itu untuk menjadi lebih baik gitu loh, karena mengajari mah nggak mungkin ya di papatahan itu orang tua mah nggak mungkin gitu. Begitu mungkin ya, terjawab tidak atau tambah bingung? Iya, saya cuma gini ya Teh ya, maksudnya kadang Ya. saya kasihan tuh ke bapak saya yang serumah Bapak. gitu, kayaknya jadi serba salah gitu, ngadepinnya juga sampai stres kadang-kadang Iya, gitu ya Teh. iya. Maksudnya kadang saya ingin kasih ini ke bapak ya, sabar, memang udah sifatnya. Cuma nanti bapak minta saya buat nasehatin mamanya, nanti mamanya malah jadi marah ke semuanya termasuk saya gitu. Jadinya tuh kayak serba salah ada di posisi yang ya seperti itu Teh gitu. Ya pokoknya intinya mah berarti doa ya Teh ya, doa aja dikuatin ya Teh ya. Kuat ini ya. Biasanya kalau ibu seperti itu teh dia apa ya, nggak punya sahabat curhat ya biasanya ya. Kalau ibu punya apa sih? Jadi yang dikeluarin cuma emosi-emosi aja terus nggak punya sahabat gitu. Ada Sebenarnya sahabat sih nggak, Ibu? memang Nah, ibu saya itu uring-uringan gimana ya, sebenarnya memang mempunyai luka batin yang ini sih di itu saya di dulunya gitu, nggak tahu saya juga, maksudnya saya udah kasih ini bahwa udah maafkan yang udah terjadi ini, tapi iya. ibu saya tuh kayak mungkin sebenarnya pernah mengalami depresi, cuma dia tidak menyadarinya gitu, dan akhirnya berlanjut jadi yaitu jadi kayak rasa takut untuk maju, untuk hidup, untuk apa, jadi semuanya itu salah di hadapan pandangan ibu saya gitu. Memang jadi lukanya itu memang berat sih Teh. Jadi waktu melahirkan saya gitu, bapak, jadi yang sekarang itu bapak sambung, cuma dari kecil bapak saya yang kandung itu udah meninggal sejak saya masih kecil, masih bayi gitu. Akhirnya stres gitu kan, saya ditinggal sama mbah saya karena dia ngalamin stres ditinggal bapak saya gitu ya. Sebenarnya saya juga ada luka pengasuhan apa, tapi karena terus belajar, saya berusaha memaafkan, saya berusaha berdamai dengan diri saya sendiri, tapi yang tidak selesai itu ibu saya sampai Iya. Ini kalau udah sampai ngarah depresi bisa juga harus bantuan psikiater sih Teh. Mungkin bisa juga minum obat solusinya ya, supaya tidak bebeledugan gitu. Jadi karena memang kita lebih apa ya, jadinya jatuhnya kasihan ya kalau kondisinya seperti itu gitu, nggak cuma karena bikin kesel, tapi bisa jadi dia tuh juga nggak nyaman loh gitu meledak-ledak seperti itu. Dan mungkin juga minum obat juga bisa jadi salah satu penyembuhan sih ya kalau udah sampai separah itu mah. oh begitu ya Teh ya. Jadi harus dibantu dari Bisa juga obat mungkin ya Teh ya. kalau ternyata riwayatnya seperti itu gitu ya. Walau alam ya, nanti ditanya, saya kan konselor ya, nggak punya kewenangan kalau di urusan farmakologi ya, itu kan masukannya obat ya kalau udah sampai mengarahnya ke depresi gitu. Jadi mungkin nanti nanya aja gitu ya, psikiater mungkin ya. Oh iya Teh. Ini sinyalnya kurang ini, gitu. hilang-hilangan suaranya. Iya, Masya Allah, ini Mbak Dewi salah satu peserta yang rajin banget nanya loh Teh Rena. Jadi di setiap gitu, sesi Masya kayaknya Allah. beliau bertanya deh. Masya Allah. Ya, wah ini pertanyaan dari Teh Dewi dan jawaban dari Teh Rena sangat mencerahkan. Jadi bahan pembelajaran buat semuanya, alhamdulillah. Ini dari dari Teh Hana, ini ada pertanyaan, Teh, kalau impulsif itu seperti apa sebetulnya? Jazakallah khair Teh Rena. Oh iya, impulsif itu berarti reaktif ya, jadi merespon tanpa dipikir gitu.
apa ya contohnya ya? Yuk. Ya biasanya kan agresi ya. Nah, Apa, misalnya berbuat contoh baik. nih ya Teh, anak-anak numpahin susu misalnya gitu ya. Ya. Harusnya kan ininya pada saat waras mungkin tinggal dilap aja. Nah, Tapi kan kadang ada orang apa namanya tuh ibu yang langsung jeger gitu. benar. Ada nyoret-nyoret tembok gitu ya, tapi respon si ibunya kayak nyoret-nyoret nama baik gitu. Iya, kayak yang lagi apa ngebunuh kecoa pakai bom gitu ya. Padahal Timbang mau kecoa pakai doang tinggal sendal semprot pakai ceplok gitu baygon. namanya. Nggak harus pakai bom Hiroshima Nagasaki gitu ya. Cuar gitu ya. Nah, tapi impulsif juga nggak tanpa sebab sih, yaitu ya kembali ke ibu-ibu tuh sebenarnya balagernya saroleha, tapi kurang istirahat kebanyakan mah. Capek Akhirnya teuingnya tehnya jadi weh. ya Allah, memang perjuangan beristirahat bagi para ibu tehnya jadi PR utama kita bersama gitu, termasuk saya, karena kadang rebahan tapi otaknya anggapnya muter gitu ya. Meskipun seolah kelihatan sedang istirahat, otak berputar terus kita mah ya. Jadi ibu-ibu sok overthinking cenah ya teh ya. Ketika kita teh sudah istirahatnya benar-benar fisik mental gitu ya cukup, insya Allah ya impulsif teh nggak akan gitu ya, jadi asa enakeun gitu ke masalah banyak teh asa langsung tek gitu ya, to-do list langsung apa kebayang gitu ya. Nah tapi begitu kurang istirahat ya udah awur-awuran semuanya gitu. Mau punya ilmu satu lemari pun enggak ada yang kepake gitu, begitu kecapean mah udah blesek semua gitu. Jadi memang manajemen istirahat, manajemen stres ya buat ibu-ibu tuh ya, manajemen hati ya. Sesuatu. Ada Ya, lagi? Masya Allah. Jadi memang kadang ya setan itu selalu punya cara buat ngegoda gitu. Katanya salah satu cara setan ngegoda itu adalah ketika perempuan, para ibu ada di titik lelahnya gitu. Jadi ketika berada di titik lelah secara fisik gitu ya, itu tuh secara hormon gitu ya teh, ya namanya fisik kan garda terakhir ya teh dari kelelahan mental yang begitu luar biasa gitu. Oh iya, teh. Oh iya, mangga Teh Nurul Nanda, mangga. Apa namanya? Tadi Teteh bilang katanya kita harus istirahat, nggak cuma istirahat secara fisik, tapi juga istirahat secara mental. Nah, istirahat secara mental teh gimana? Mentalnya suruh rebahan juga, bagaimana? Yaitu apa namanya? Belajar menyerahkan ke Allah maksudnya. Oh gitu. Jadi itu ya belajar untuk menerima dan apa namanya tuh tawakal serta pasrah sama Allah gitu ya. Kan urutannya teh memang agak susah sih teh untuk tawakal, untuk menyerah ke Allah teh agak susah. Kalau masih banyak luka gitu loh. Begitu luka teh udah luruh gitu ya. Even misalnya belum luruh nggak apa-apa, tapi disadari gitu dulu gitu loh. Oh ya kita masih terluka, kita masih banyak marah. Dengan kita menyadari nih ya, penyadaran itu teh apa namanya? Akan apa sih? Lebih aware gitu loh. Dengan nanti ininya yang dibantu gitu loh, bahwa kita oh ya kita harus menyerahkan ke Allah, kita harus menyadarkan dirinya ke Allah meskipun masih ada luka. Tapi kalau sudah luruh gitu ya udah enak gitu, aduh akan auto gitu loh. Hati itu istirahat secara apa mental tuh istirahat gitu loh, akan auto karena ngapain kita digegewok gitu semua sendirinya, udah kasihin semua ke Allah, kita santai gitu kan, jadi nggak ada yang ngegantung-gantung di sini di hati kan, enak banget semua diurus sama Allah. Ngapain kita ngurusin sesuatu yang kita nggak ngerti, ya nggak sih gitu ya. Bukan berarti kita nggak berbuat sesuatu, maksudnya itu mah ikhtiar juga bukan bergantung ke ikhtiarnya gitu loh, tapi kita mencari pahala dari ikhtiarnya. Kita ngegantungnya mah ke Allah supaya hati teh isinya Allah doang gitu loh, nggak harus diisi cicilan, utang misalnya ini dan itu, kemarahan segala macam. Beda cicilan kan harus dicicil. Nggak boleh ya. Kecuali PR tulisan ayo Om. Iya, astagfirullah. Ya ampun, mengingat utang lama. Ya, apa namanya, Teh Rena tadi ya banyak banget gitu ya ibu-ibu yang masih memendam lukanya belum kering betul gitu ya. Kasarnya kalau kita kayak luka
apa ya yang sampai mengelupas gitu ya Teh. Ada apa namanya tuh masih basah lah gitu tuh. Itu kan Iya. nggak mungkin siap untuk menerima gesekan Teh. Oh Ya iya, kan iya. ibaratnya kan kayak gitu ya. Sama kayak Iya, mental kita gitu. Kalau iya. mental kita masih apa namanya masih banyak apa ya masih banyak trauma, masih banyak hal-hal yang begitu menyakitkan gitu. Meskipun itu tuh kan jadi akhirnya gini Teh, apa sih salah saya kok orang-orang tuh tega banget sih gitu. Saya kan nggak mau dilahirkan dari ayah ibu yang seperti ini, misalnya seperti itu ya Teh ya. Nah, kalau misalnya masih ada di ranah itu Teh, ranah tersakiti, ranah yang paling terzolimi kayak gitu-gitu ya Teh. Nah, itu juga kan akan berdampak ya Teh ke pasangan, ke anak-anak gitu. Nah, berarti poin apa dulu Teh yang perlu dilakukan sama ibu-ibu nih ya, yang mungkin apa namanya kalau mau ngambil jeda juga susah Teh, karena kan anak-anak, pasangan itu harus segera diurus gitu Teh, Iya. berbarengan. Bisa nggak proses healing ini tuh berbarengan dengan kewajiban yang sekarang ada di kehidupan kita? Apakah kita harus beneran ambil jeda kemudian kayak Rasulullah gitu ya, apa namanya pergi ke gua Hiro-nya dulu gitu ya, misalnya gitu. Iya, Nah, iya, gitu iya. uzlah dulu ya, ambil waktu lah mungkin berapa hari, berapa minggu gitu untuk menyelesaikan apa namanya tuh hati yang masih belum mampu Iya. menerima gitu, atau bisa sambil gitu di beriringan gitu Teh, mana Iya. Teh? Nah, kalau misalnya udah parah banget, ya memang perlu pertolongan berarti ya, perlu ahli, perlu orang lain gitu ya. Dan kita harus mau dibantu karena kadang-kadang saya menemui ya ibu-ibu yang rentan depresi itu ibu-ibu yang perfeksionis ya, jadinya susah dibantu gitu, Oh, akhirnya nih luar biasa highlight gitu ya, loh. ibu-ibu yang gampang depresi itu adalah mereka yang punya karakter perfeksionis gitu. Padahal ketika sudah berumah tangga kita harus banyak menurunkan ekspektasi ya Teh ya. Standar, iya. Jadi kalau misalnya karena begitu misalnya belum bisa nurunin standar ya masih kerasa lukanya masih bergemuruh gitu ya. Ya suka atau nggak suka kita harus ikhlas dibantu, menerima bantuan, mencari bantuan gitu ya. Dan dengan tetap masih bisa melakukan tugas sebagai ibu, sebagai istri ya. Dan berarti kita perlu support system ya, bisa aja ada grup healing ya, atau ke ahli datang dan kita komunikasikan ke pasangan bahwa kondisi saya gini-gini, jangan diem-diem karena kalau diem-diem kan tiba-tiba ngejugar gitu kan, pasangan bingung nanti kamu kenapa gitu ya, atau nanti malah dihakimi gitu kan, kalau dihakimi tambah parah gitu lukanya ya. Nah kalau udah nggak bisa apa-apa gitu dan kita berarti harus rela ditolong. Tapi kalau masih bisa melakukan sesuatu, masih bisa apa namanya ya komunikasi masih oke gitu ya, tapi masih ada gemuruh terus, ya berarti itu journey ya karena nggak semua orang kan tenang benar-benar sampai ini. Nabi-nabi juga bergemuruh ya, bergemuruh itu artinya mencari apa kebenaran, bertarung dengan setan, itu tuh di hati itu kan berjuang terus gitu ya. Jadi kalau misalnya udah tahu nih, oh saya teh ada luka ya, tapi saya teh belum tenang banget, ya udah zikir aja terus. Istighfar itu benar-benar benteng banget gitu loh, penolong banget. Saya ini jujur aja ya supaya apa namanya nggak ada yang anggap saya ini super duper gitu enggak. Saya ini pernah punya PTSD yang levelnya sampai 77, udah mau 78 ya, udah jebol gitu. Yang pernah lupa. Tunggu dulu, PTSD itu apa? Oh iya. Post traumatik, kok jadi lupa ya. Post traumatik kok jadi lupa sih, syndrome disorder. Jadi pasca trauma gitu ya. Ada kejadian lah. Ini juga saya masih OTW loh healingnya gitu ya. Karena masih banyak kejadian menyakitkan yang saya udah lupa gitu loh. Nah, kalau lupa itu indikasi saya belum full memaafkan dan saya harus memaafkan ketidakmampuan saya, kemampuan memaafkan saya di titik ini. Karena yang lupa ya udah aja gitu, udah dulu. Nanti kalau ada trigger berarti Allah ngasih peluang saya untuk mengingat luka itu dan akhirnya menyembuhkan dengan sempurna gitu loh. Jadi saya dulu pernah punya PTSD sampai level 77 yang sering lupa ya. Boro-boro yang bergemuruh gitu Mas, setiap bangun tidur bergemuruh gitu ya. Bahkan di hati teh berdoa
Berdoanya tuh udah nggak muluk-muluk, ya Allah saya pengen punya hati yang sehat, pengen bisa mengeja Engkau, insya Allah dengan cara itu anak-anak saya pasti selamat ya. Karena yang saya ngeri itu kalau udah kayak gitu, kejadian yang apa namanya, ibu bunuh anak gitu ya, itu tuh benar-benar pernah bayang-bayang gitu ya di kepala gitu ya dulu. Jadi yang paling ngeri itu kan ya, takut saya misalnya perfeksionisnya tinggi sampai akhirnya ke anak bentak-bentak gitu ya. Nah, penjaga saya ya itu zikir. Zikir astagfirullah, astagfirullah tuh benar-benar jadi kayak sahabat ya, Quran juga gitu loh. Itu nggak harus riweh-riweh pakai kalau yang psikoterapis yang lain gitu ya, kan ada step-stepnya dan lumayan panjang gitu. Itu yang paling cepat dan paling apa sih, bisa dibilang instan ya hasilnya. Kalau lagi nggak bisa ngapa-ngapain ya, lagi bergemuruh gitu. Nah terus dengan istighfar akhirnya kita jadi tenang, yakin menyerahkan semua ke Allah gitu ya. Nanti akan auto sama Allah teh dibimbing apa aja sih yang harus didahulukan, apa aja yang harus ditinggalkan, apa aja yang apa namanya tidak dilakukan gitu ya, akan terbimbing dengan sendirinya gitu loh. Ketika kita zikirnya nggak berhenti, bahwa zikir senjata umat muslim tuh saya ngerasain banget gitu. Jadi bukan katanya, saya ngalamin sendiri. Jadi ibu-ibu yang lagi bergemuruh jangan kecil hati, saya juga pernah ada di titik itu ya, dan Allah ternyata menjawab doa saya. Bahagia itu bisa loh gitu loh. Bahagia itu bisa diraih oleh orang yang mau berjuang gitu loh. Mau berjuang menggapainya, mau berjuang meraih ridha Allah gitu. Karena bahagia yang paripurna mah ketika Allah ridho ya. Selain itu ya cuma gitu-gitu aja gitu bahagia. Ketika Allah ridho ya udah gitu loh. Benar-benar dari ujung rambut sampai ujung kaki itu benar-benar kerasa bahagianya gitu. Nah, itu Bu Ibu, jadi ya mohon di bold gitu ya. Bahwasanya konselor juga manusia gitu. Iya. Itu yang udah punya kasarnya ya, Teh Rena itu yang sudah punya mumpuni di keilmuannya kayak gitu-gitu. Ternyata nggak juga nggak juga Allah nggak kasih ujian gitu, tetap sama Allah dikasih porsi gitu. Justru orang-orang yang diberi amanah ilmu ya ujiannya gitu dengan ilmunya gitu. Jadi ya itu adalah yang resiko yang harus diterima. Tapi kan saya yakin ya tugas saya di dunia ini gitu loh. Jadi ya udah telan aja kalau pengen jadi orang lebih baik gitu kan ya nggak sih gitu. Masya Allah. Iya, bener banget Teh. Buat Teteh kita masih ada waktu nih sampai jam 11 gitu, barangkali mau ada yang sharing lagi atau bertanya atau mau memberikan feedback dari mau curhat juga boleh lah. Ya, mau curhat juga boleh gitu. Ini ya jadi ibu-ibu mah memang wayahna ya Teh ya, harus adang Teh memang struggle banget ya gitu. Makanya kenapa seluruh aktivitasnya bernilai pahala gitu ya Teh. Benar. Karena emang bener-bener Teh capek gitu. Kadang Rara ada di fase pingin escape loh Teh dari dunia peribu-ibuan ini gitu. Waduh, serius, Teh dulu ngelihat ibu gitu. Ngelihat ibu sendiri gitu ya. Misalnya ibunya Rara gitu. Kayaknya kayak capek banget gitu ya, tapi memang nggak pernah ngeluh gitu, nggak kayak Rara sekarang. Kalau Rara kalau ke anak-anak pada 3 anak itu lagi soleh-solehnya gitu ya, Rara tuh kadang mereka itu Rara kumpulin, Rara bilang Bunda capek gitu. Iya, daripada mereka melihat Rara adalah sosok Wonder Woman atau super gitu, padahal ya, I'm a totally human being gitu. Yes. Kita manusia biasa yang ada capeknya gitu. Ya dengan begitu kadang anak jadi ngerem Teh gitu. Bunda capek gitu. Ayo kita main ke atas gitu. Dibandingkan tiba-tiba kita marah-marah ke mereka ya.
Padahal yang mendrive kita adalah rasa lelah misalnya gitu ya Teh. Kan banyak tuh Teh, kadang Teh anak-anak tuh taunya Bunda marah-marah mulu gitu. Padahal anak-anak tuh tidak diberikan deskripsi marahnya si Bunda itu karena apa gitu. Nah, kayak gitu ya Teh. Rara kadang sama anak-anak gitu ya, walaupun anak-anak Rara masih ya kecil-kecil lah, yang mungkin yang besar juga masih usia 12 tahun gitu. Alhamdulillah udah bisa didelegasikan untuk dititipin adik-adiknya kayak gitu. Kadang kan ibu-ibu di sini mungkin ada yang sungkan untuk bilang gitu ke anak gitu ya, atau ke suami misalnya kayak gitu. Padahal itu adalah hal yang wajar banget buat Rara untuk mengungkapkan apa yang kita rasa ya Teh ya. Nah, gitu. Jadi asertif namanya ya. Belajar asertif. Iya. Jadi belajar asertif kan ternyata ada namanya yang kita karena Rara tuh nggak ngerti loh Teh. Rara tuh melakukan apa aja gitu ya. Ya itu tadi ya Teteh kan bilang katanya kita tuh kadang harus peka terhadap nurani gitu ya. Nanya sama hati kita gitu ya. Tuh kadang Rara suka dapat validasi sih kalau misalnya ngobrol sama Teh Rena. Oh ternyata ini ada loh teori psikologisnya. Oh ternyata ini. Jadi bener banget tuh yang Teh Rara kasih ilustrasi ya, kalau lagi aduh gitu kamu meleduk gitu ya ke anak-anak, jujur aja bilang itu, aduh Bunda ini udah lagi lelah banget kayaknya, kalau ke toilet dikit langsung ngebleduk gitu. Jadi anak-anak juga jadi akan melihat, oh iya ternyata Bundaku tuh manusia biasa. Oh ternyata kalau marah itu boleh ya, tapi ada dikelolanya begini-begini. Nanti anak akan meniru gitu ya. Itu namanya kemampuan kita menyampaikan emosi yang dirasakan tanpa harus destruktif ya, tidak merusak gitu loh. Itu namanya asertif gitu. Dan itu untuk sampai mahir itu kan harus terus berlatih ya. Begitu ada ini, oh berarti ini saatnya latihan gitu, praktikum. Kan teori mah ini ya banyak gitu kan, begitu ada momen trigger berarti praktikum kayak gitu kan ya. Dan memang ujiannya ibu-ibu tapi nanti kan tiap hari praktek ya tuh biar canggih, makin keren nanti. Jam terbang makin tinggi. Makin keren, makin canggih nantinya. Oh berarti kita Teh sudah profesional dengan sendirinya ya Teh jadi ibu praktisi ibu-ibu peribuan. Oh sayangnya nggak ada sertifikatnya. Itu kan ada catatannya malaikat, tenang lihat tuh ya. Jadi memang ya dunia ibu tuh Masya Allah ya, karena ibu itu jantung keluarga gitu ya. Kalau hati ibu damai ya serumah teh adem, bahagianya, nyaman, tentram. Ketika hati ibu rungsing, serumah rungsing gitu ya, sampai nular ke luar rumah bisa jadi gitu ya. Tapi bukan berarti begini ya, karena saya teh ada nangkep begini, oh ibu jantung keluarga berarti semua tanggung jawab harus ibu. Oh ya bukan gitu. Bukan berarti tanggung jawab bahagianya ada di pundak ibu. Aduh ini beratnya. Jangankan membahagiakan orang, membahagiakan diri kita aja Pak Belit, ya nggak sih gitu ya? Iya benar. Lagian kan jantung itu punya fungsi sendiri ya Teh, yang nggak semuanya dikerjain tuh jantung. Jadi pahami aja peran jantung, fungsi jantung tuh apa sih gitu. Udah fokus di urusan jantung, nggak usah mikirin mata, tangan, kaki segala macam gitu ya. Jadi kalau jantung keluarga berarti Allah kasih amanah di kita ini, tugasnya apa? Memberi cinta gitu loh di rumah, memproduksi cinta. Jadi lakukanlah apapun yang membuat kita merasa bisa memproduksi cinta di hati. Udah gitu, fokus di situ. Yang lainnya berarti mulai belajar bikin prioritas, bikin list. Mana-mana yang bisa dibuang. Misalnya ada 100 list ya, wish list gitu, kayak siapa yang lagi terkenal kemarin. Ada wishlist, harus ini harus begini. Berarti mana nih yang menggerus hati, misalnya ini tidak sesuai tugas saya sebagai jantung keluarga, buang misalnya gitu. Oh kalau yang ini menumbuhkan cinta di hati, masukin ke list gitu. Jadi udah aja peran kita sebagai jantung keluarga, ya fokuslah tugas di jantung keluarga itu apa gitu, yang bisa, karena Allah titipinnya ke perempuan, nggak ke laki-laki gitu. Kalau laki-laki mah punya PR-nya sendiri, punya tugasnya sendiri. Jadi imam, kalau jadi imam dikasih alat perangnya, logiknya kuat gitu ya. Sehebat-hebatnya kita berlogika, masih kalah lah sama laki-laki. Jadi jangan suka kadang kita masuk sotoy gitu. Tapi berlogika pakai perasaan, jadi Pak Belit gitu aja. Pak Belit.
Jadi udah aja Malfungsi teh jadi malpraktek. malpraktek. Jadi salah Iya kan, nempatin malfungsi organ gitu fungsinya ya. apa tapi dipakainya apa gitu. Jadi Jadi kita gitu. fokus di jantung aja, tugas jantung apa yang bikin kita merasa hati menjadi semakin bahagia, semakin sehat, ya udah itu cari tahu. Tiap ibu pasti nggak sama ya. Masya Allah. Jadi supaya nggak ada perang lagi Mantap di ya. luar rumah, ibu di dalam rumah, iya terus aja muter. Oh kalau yang di luar rumah berarti dia tidak bisa ke surga. Yang dalam rumah pasti ke surga Firdaus, itu kan walau alam ya, karena setiap perempuan tugasnya nggak sama. Kalau bisa aja ada suami yang mengizinkan istrinya dipinjam oleh masyarakat, ya harus keluar coba. Dipinjam. Itu beda gitu loh. Tapi kalau ada lagi yang memang harus di rumah, ya udah tugasnya total di rumah. Jadi kita harus kenal gitu loh tugasnya. Dan nggak usah banding-banding lagi kalau gitu mah. Ya semuanya bisa ke surga barengan cara apapun. Amin gitu. Makasih banget Teh Rena. Teh Rena kita masih ada waktu nih. Teh Rena punten mohon closing statement-nya buat penutup pemaparan Teh Rena pagi ini. Yang jelas pemaparan Teh Rena, Masya Allah, meskipun Teh Rena bilang ini adalah cuma sekedar ini permukaan aja gitu, enggak Teh, tapi prolog doang, enggak Teh, tapi buat kita ibu-ibu ya, ini benar-benar jadi kayak nyes gitu ya, padang Sahara di tengah di tengah gurun pasir gitu. Benar-benar ternyata self healing tuh nggak sesulit yang dibayangkan ya gitu, nggak perlu harus jalan-jalan ke Turki katanya gitu, nggak perlu jauh-jauh gitu ya. Bahagia itu memang perlu diikhtiarkan ya Teh ya. Bahagia itu kita yang mengusahakan. Mangga Teh Rena ditunggu closing statement-nya. Ya, kalau penerimaan diri itu kan journey ya, forgiveness journey setiap orang nggak sama. Jadi jangan bersaing dengan orang gitu ya, tapi bersaing dengan diri kita sendiri, bersaing dengan hari kita yang kemarin gitu loh, bahwa yang kita esok hari harus lebih baik dibanding kita yang kemarin gitu loh. Jangan pernah lelah untuk melakukan pemaafan gitu loh. Jangan pernah lelah beristighfar gitu. Terus sampai kapan gitu ya istighfar ini tobat itu sampai kapan ya? Sampai akhir hayat gitu loh. Seperti hadis riwayat Ahmad ya, saya lupa sih redaksinya, cuma yang saya ingat garis besarnya hijrah itu utamanya dari tobat gitu ya. Hijrah itu kan perbaikan diri ya. Perbaikan diri itu sumbernya dari tobat. Tobat itu sampai kapan? Sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya gitu loh. Jadi sampai nanti kiamat gitu loh, kita akan terus itu melakukan journey self healing ini gitu ya, memaafkan diri ini. Setiap orang bersabarlah dengan journey kita, jangan galak-galak sama diri kita, jangan berantem gitu ya sama diri kita, banyak-banyak memeluk diri ya, karena siapa lagi yang akan melakukan itu kalau bukan ibu-ibu sendiri. Jadi panjang nih closingnya ya. Iya gitu aja deh. Cukup, Masya Allah. Semangat ibu ya nanti. Semangat. 10 hari terakhir benar-benar kita kejar pemaafan Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kita, jadikan kita ibu-ibu yang lebih kuat ya Allah, secara mental ya, fisik dan mental. Amin ya rabbal alamin. Ya, ya rabbal alamin. Ya sama-sama Teh Rena, Masya Allah, tabarakallah. Ini ya ibu-ibu, sekali lagi highlight dari Teh Rena, jangan terlalu keras, jangan terlalu galak sama diri sendiri gitu ya. Karena kita kita pada dasarnya adalah makhluk lembut gitu ya Teh. Kita adalah sosok halus ya by default gitu, yang Allah ciptakan bukan untuk dibuat keras gitu ya. Nah, itu aja Teteh. Terima kasih sudah stay tune dari pukul 9. Teh Rena juga Masya Allah, semoga Allah membalas kebaikan Teh Rena dalam memberikan pencerahan kepada kita ini dengan keberkahan yang bertambah-tambah. Itu mudah-mudahan bukan hanya sekedar di knowledge aja, tapi bisa sampai diamalkan sama ibu-ibu ya, yang butuh banget self healing, butuh banget pertolongan gitu ya. Itu jangan sungkan-sungkan untuk meminta pertolongan gitu ya. Yang jelas pertolongan itu datangnya dari Allah ya, dan yang ditolong oleh makhluk
ya makhluk-makhluk Allah berusaha untuk menolong kita bagaimanapun, tetap aja kita yang punya domain untuk menyembuhkan diri sendiri gitu ya. Gitu. Nah itu aja ibu-ibu, mudah-mudahan nggak bosen untuk tetap stay tune bareng Inspirasi Wanita. Insya Allah nanti sesi keempat akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 24 April 2022 gitu. Nanti yang butuh konseling sama Teh Rena bisa menghubungi Teh Rena langsung ya Teh, atau ada admin, nomor admin? Boleh ke nomor aku, boleh. Admin Oh, nanti Masya ada. Allah. Ya. Langsung bisa ke nomornya Teh Rena, nanti kita share di grup lah ya. Itu aja, kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang nanyain nomor handphonenya Teh Rena, insya Allah nanti akan di-share di grup Di ya grup Teh. ya. Atau Teh Rena mau share di sini? Mau Di grup aja ya. disebutin di